Video kali ini saya akan membahas ya lebih detail perihal laporan keuangan dari ASGR. Ini adalah salah satu anak perusahaan dari Astra Group yang mana padahal secara omset naiknya tidak signifikan, tetapi net profitnya bisa naik sampai 100% lebih. Apa yang membuat labanya bisa naik kencang padahal omsetnya bisa dikatakan nggak naik kenceng-kenceng amat. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini tentang laporan keuangan kuartal kedua dari ASGR. Check this out. ASGR sendiri sudah rilis laporan keuangan aslinya lama ya, tanggal 27 Juli. Cuman ini saya bahas karena video yang lalu itu membahas tentang dividen Astra Group ya. Dan ada potensi juga ASGR ini bagi dividen. Selain ASGR tuh auto, videonya saya bahas juga dan ternyata memang bagi dividen autonya, dan ini ASGR ya. Dimana ASGR ya kita bahas dari segi bisnis dulu deh. Informasi umumnya lah maksudnya. ASGR adalah Astra Graphia Tbk, perusahaan yang didirikan pada 31 Oktober 1975. Oke, secara anggaran dasar dia bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, jasa konsultasi, jasa kontraktor, peralatan dan perlengkapan kantor, teknologi informasi, telekomunikasi dan penyertaan modal dan pada perusahaan dan atau badan hukum lain. Oke, itu sih. Terus kalau secara belum lihat Stockbit. Kalau di Stockbit ASGR sendiri itu dimiliki oleh Astra sebesar berapa persen nih? Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Astra punya kepemilikan 76,87% dan sisanya masyarakat ya 23%. Oke. Kalau di Stockbit di sini dijelaskan harganya sekarang 975, berada di PI 9, PBV 0,76. Ini masih murah kalau hanya berdasarkan indikator. Tetapi secara enterprise value atau harga wajar mereka itu 224. Dan market cap sekarang di 1,3 T. Wow, ini mahal banget kalau berdasarkan ya enterprise value. Oke, kita bedah dulu dari atas tentang ASGR. Kalau dari asetnya, kasnya mengalami penurunan. Yang aset lancarnya turun, cuman kita mau lihat kasnya. Kalau nggak salah dia banyak harusnya instrumen deposito atau yang menghasilkan laba sih. Oke, kasnya ini ini ada di deposito itu 900. Wow, 900 M. Ya ini ya 900 M. Sisanya di kas dan di bank. Gede banget nih di depositonya 900. Dari akhir tahun juga udah banyak, udah 1 triliun, jadi turun. 900 itu ada di Bank Permata paling gede 264 M. Lalu disusul oleh HSBC 237. Dengan imbal hasil atau suku bunga per tahunnya 2,2 sampai 4,5%. Oke. Itu sih. Itu kasnya bagus banget ini. Jadi secara asetnya terutama kas dan setara kasnya bagus. Jadi daripada uangnya ngendap di bank, lebih baik diputar dalam bentuk deposito atau instrumen investasi yang menghasilkan. Liabilitasnya. Nah, ini Astra Group terkenal dengan hutangnya yang kecil. Ini terlihat ya. Bahkan total hutang mereka itu, ini tidak ada hutang berbunga. Total hutang mereka itu 793 M. Ini bisa di cover dengan kasnya doang gitu. Jadi ini saya mengatakan ASGR sangatlah sehat banget ya. Sehat banget. Oke. Terus ekuitas mereka, saldo laba yang belum digunakan penggunaannya itu 1,5 T. Oke, jadi bisa dikatakan menurut saya ya, dengan harga sekarang market cap 1,5 dengan kas juga 1 triliun,
kasnya doang bisa nutup hutangnya keseluruhan dan masih sisa 200-an. Ini menurut saya berdasarkan ini aja ya, ini perusahaan yang murah kalau berdasarkan ini. Cuman kita akan nggak bisa melihat murah dari kesehatan perusahaannya, kita harus juga lihat prospek as a bisnisnya gimana nih perusahaan ini. Kita lihat oke pendapatannya. Nah ini kita lihat ya, pendapatannya naiknya tidak signifikan di note 19 ya. Penjualan barang itu mengalami penurunan. Sewa ini naiknya signifikan 704 miliar, sebelumnya 472. Oke, pendapatan proyek ini penurunan tapi tidak signifikan sih. Yang turun dalam itu penjualan barang. Penjualan barang. Kalau penjualan barang ini apa ya? Mungkin ya, alat perkantoran tadi ya. Oke, kita lihat dulu di websitenya, ASGR website. Printing and Digital Service. Laporan tahunan 2022. Sama ini berada di bidang apa? Teknologi informasi. Ruang lingkup bisnis printing. Wah nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa ya? Oke, nggak bisa diakses. Protect Invest. Oke, ini Astra Grafia. Tata kelola tentang kami, kegiatan, karir, hubungi. Bentar. Keberlanjutan, komitmen, manajemen, triple ini enggak. Kita mau lihat ini tentang kami. Websitenya keren banget ya Astra nih emang. Astra Grafia merupakan entitas anak dari Astra Grafia Informasi Teknologi (AGIT) yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi khususnya digital service melalui kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia maupun solusi sendiri yang mencakup hardware, software, service, and entitas anak PT Grafia Xprint Indonesia atau AXI yang melayani solusi perkantoran melalui layanan e-commerce Akikoe.com sebagai one click office solution layanan online printing B2B. Pertama di Indonesia printing B2B ya. Jadi ini sudah dijelaskan bahwa model bisnis mereka adalah B2B sih. Udah jelas kilas ini udah tentang kami, Dewan Komisaris, pemegang saham, komitmen, penilaian pengakuan, keberlanjutan, laporan ini enggak. Di sini enggak ada proyek-proyeknya ya. Berita dan kegiatan sih. Siapa yang lihat proyek-proyeknya? Nah ini siaran persnya, galerinya. Kayak ini ya Astra ya. Penjualan barang. Oke. Aset kontrak yang berkaitan dengan proyek kontrak. Oke ini. Jadi yang perlu ditingkatkan ya ini penjualannya. Nah turunnya lumayan juga sih. Penjualan. Sewa rentalnya ini bagus. Oke, itu labanya ya. Jadi secara omset kenaikannya nggak signifikan ya. Sebelumnya tahun lalu itu 1,2, sekarang 1,3. Naiknya cuma 6% kan. Beban pokoknya naik, make sense ininya naik juga. Kalau kita lihat juga laba kotornya, nah ini 304, gross profitnya 259. 304 452 kurangi 259 687 bagi 259 687. Nah, kenaikannya 17% nih udah. Jadi beban pokoknya mereka aslinya juga bisa tekan sih karena pendapatan bersihnya naiknya cuma 6% loh omsetnya. Nah, yang perlu kita cek lagi adalah kenapa kok bisa naik kencang kan di ini entitas induknya. Naiknya lumayan 100% lebih. Laba kotor udah. Nah ini beban penjualan mereka berhasil menekan. Sebelumnya 75M sekarang 68. Itu hal yang bagus. Beban umum administrasi mereka naik. Dan ini penghasilan keuangan mereka naik. Padahal nominal yang mereka taruh di deposito dan kawan-kawan itu kan lebih turun ya. Sebelumnya tadi di akhir tahun itu 1 triliun. Sekarang ini 900. Kita cek ya penghasilan di note 21. Nah, ini penghasilan dari deposito berjangka serta kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunanya ini naik. Sebelumnya 7M. Sekarang menjadi 13M. Hal yang bagus banget ini perusahaan.
dalam memutar uangnya. Ini kalau bebannya naik, beban berdasarkan sifat, beban pokok pendapatan. Kalau ini make sense sih kalau naik sih. Nih, pemakaian persediaan jasa ahli masih oke sih, kenaikannya tidak yang wow banget. Oke, biaya keuangan, keuntungan atau kerugian selisih kurs ini kita kurangi aja. Jadi perusahaan ya bisa dilihat ya, yang membuat dia labanya naik kencang adalah ada dua ya. Mereka berhasil menekan beban-bebannya, yaitu beban pokok pendapatan dan beban penjualan. Ini ngefek banget karena dari beban pokok secara nominal, beban pokok pendapatan ini memang naik, tetapi yang perlu kita lihat adalah omset mereka itu naiknya cuma 6%, tetapi di gross profit atau laba kotor mereka bisa naik ke 17 kan tadi. Jadi hal yang bagus, berarti mereka menekan di sini beban pokoknya. Kita lihat ya, sebelumnya 971 dibagi 1231 itu bebannya 78. Sekarang 78,8 bagi kebanyakan 0. 1008 dibagi 1312 76. Nah, ini udah ke gerus 2%, hal yang bagus. Jadi laba kotornya naiknya kencang. Ditambah ini beban penjualan dia turun, tuh hal yang kedua. Yang pertama, yang kedua, mereka berhasil menaikkan penghasilan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cermat ya dalam menentukan atau menaruh nominal-nominal dari kas mereka yang banyak tadi sih. Itu sih. Secara arus kas operasional nih, kas digunakan operasi ini tuh masih minus. Kas digunakan aktivitas operasi ya ini masih minus. Investasi mereka keluar untuk pembelian aset tetap, mereka beli lagi. Pembayaran dividen dan lain-lain nih udah enggak. Jadi kas setara kasnya dia tuh naik dikit. Oke, jadi itu sih. Secara kesimpulan ya, menurut saya untuk ASGR ini mereka cermat, mereka cerdas ya menempatkan alokasi dana mereka ya, yang membuat penghasilan keuangan mereka naik 2 kali lipat, hal yang bagus, dan mereka berhasil menekan beban tuh hal yang bagus banget. Ditambah ini ya memang Astra Group merupakan perusahaan yang secara kesehatan keuangan ini udah sehat banget ya. Ditambah ini tadi ya, semua utangnya bisa tercover dengan kasnya doang. Itu sih jadi make sense dan masuk di logika kenapa kok net profitnya bisa naik kencang padahal omsetnya cuma naik 6%. Cuman yang ditanyakan adalah apakah worth it untuk membeli saham sekarang ASGR di harga 975. Secara year to date udah baru naik 2%. Menurut saya ya ASGR sangatlah lezat banget kalau dapat di harga 800-an tuh udah murah banget ya. Harga sekarang menurut saya oke-oke aja. Mungkin cuman harga wajarnya nggak jauh beda ya dari sekarang, mungkin ke 1200 tuh aja sih kalau saya melihat ya untuk si ASGR ini. Cuman balik lagi ke keputusan dan pemilihan dari Bapak Ibu sekalian. Oke? Semoga bermanfaat. Jikalau ada view atau insight lain tentang ASGR ya, terutama dari segi bisnis perusahaannya ya, apa yang membuat perusahaannya gede banget dari tadi ya, sewanya itu ya, sewa di mana dan juga penjualan barangnya apa yang dijual, nah itu. Tapi concernnya tadi kan udah kita lihat di website, segmen bisnisnya, model bisnisnya itu B2B ya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang menarik dari ASGR. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.